Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bragi Geral. Di sini saya akan menjelaskan tentang suatu platform dari Microsoft yang bernama Power BI. Nah, apa sih itu Power BI? Power BI adalah platform analitik bisnis dari Microsoft yang memungkinkan untuk mengolah, memvisualisasi, dan berbagi data secara interaktif. Nah, di sini apa sih fungsi utama dari Power BI? Yang pertama itu menghubungkan data dari berbagai sumber, misalnya Excel, database SQL, Google Analytics, Cloud Service, dan lain-lainnya. Nah, Power BI juga dapat membersihkan dan mentransformasikan data menggunakan Power Query. Yang ketiga itu membuat visualisasi interaktif seperti grafik, tabel, peta, dan dashboard. Nah, kenapa sih nggak pakai Excel? Padahal kan sama-sama bisa menggunakan data, memvisualisasi dalam bentuk grafik. Nah, di sini terdapat perbedaan. Yang pertama, dari segi visualisasi, Excel itu grafiknya standar, terbatas dan kurang interaktif. Sedangkan Power BI memiliki ratusan jenis visual interaktif, bisa drill down data. Dari segi kapasitas, Excel itu maksimal 1 juta per sheet. Sedangkan Power BI bisa menangani ratusan juta baris. Nah, dari segi kolaborasi dan sharing, Excel itu share file ya. Kalau buat nge-share file-filenya menggunakan file. Maaf, maksudnya dari segi sharing data menggunakan share file dan rentan versi berbeda karena memiliki eh, versi-versi yang berbeda dari berbagai laptop masing-masing. Sedangkan Power BI itu laporannya online secara real time. Semua orang bisa lihat data yang sama. Nah, di sini saya akan menggunakan Power BI ya dengan data penjualan produk Nike yang dimana datanya itu 9.000 lebih. Nah, kita lihat saja bagaimana saya bisa memvisualisasi datanya dan bisa menjelaskan datanya. Oke. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang Power BI ya. Yang dimana saya itu mengambil produk penjualan Nike, produk Nike. Siapa sih yang nggak tahu produk Nike ya kan? Itu brand yang sangat besar lah, yang sudah internasional. Oke, di sini dari towel ini saya akan menjelaskan ya bagian-bagian dari ini. Yang pertama itu invoice date. Yang dimana invoice date itu tanggal transaksi penjualan terjadi. Nah, yang kedua itu produk, nama produk Nike yang terjual. Yang ketiga itu region, wilayah geografis tempat penjualan terjadi. Yang keempat itu retailer, yang dimana retailer itu nama toko atau mitra yang menjual produk Nike. Ya, setelah itu sales method, metode penjualan yang digunakan misalnya di in-store, online, atau online. Yang selanjutnya itu price per unit, yaitu jumlah harga per produk. Yang selanjutnya itu total sales, total nilai penjualan. Yang selanjutnya itu unit sold. Unit sold ini jumlah produk yang terjual per transaksi. Ini. Di sini saya menggunakan data Nike sebanyak 9.360. Oke. Di sini kita langsung saja ya. Pengenalan dulu lah pada komponen di dalam Power BI ini. Dan dalam Power BI ini setelah kita menginput data, kita bisa memvisualisasikan dengan beberapa chart atau visualisasi lah, pokoknya itu banyak banget nih, banyak pilihan. Di sini saya menggunakan kartu ya. Di atas ini kartu. Yang ini menggunakan slinger, yang ini menggunakan donuts card. Yang ini menggunakan ini nih stacked bar card. Yang ini menggunakan
cluster barcode. Oke. Yang pertama itu dalam kartu pertama itu total sales. Nah, ini menjadi total keseluruhan pendapatan dari seluruh transaksi. Dalam angka ini yaitu sesuai sama angka yang didapatkan dari donat card ini. Nah, selanjutnya itu total unit sold. Total unit sold ini produk yang berhasil terjual. Angka ini mencerminkan volume penjualan terlepas dari nilai rupiah. Yang selanjutnya itu average price per unit. Rata-rata harga per unit produk. Ini membantu kita memahami posisi harga produk Nike di pasaran. Oke, selanjutnya itu bisa dicoba. Di sini saya menggunakan donut card. Donut card ini menggambarkan distribusi total penjualan berdasarkan metode penjualan, yaitu in-store atau outlet atau online ya. Dari chart ini kita bisa langsung melihat metode mana yang paling dominan. Jika misalnya segmen online nih, segmen online mendominasi porsi terbesar dari lingkaran ini, maka itu memberi sinyal bahwa strategi digital marketing Nike sangat efektif dan konsumen semakin nyaman belanja secara daring. Misalkan nih dari West ini kita checklistnya yang online aja ya, karena kita ingin tahu penjualan dari yang online. Nah, dari penjualan yang online itu 581.000 dari data hasil dari donut card. Sebaliknya begitu, kalau kita melihat in-store bisa melihat dari sini nih hasilnya dari in-store. Hasil dari in-store tuh 1M atau 1 juta total salesnya. Begitu juga sebaliknya kalau mau mencari outlet, jadi gampang lah kelihatan kalau dari donut card ini. Selanjutnya itu penjualan per Taylor menggunakan cluster barcode. Nah, yang dimana menggunakan cluster barcode ini, ilustrasi ini memungkinkan kita membandingkan kontribusi masing-masing mitra secara langsung. Batangan yang panjang ini menandakan retailer dengan kontribusi penjualan yang lebih besar. Dari sini, manajemen Nike bisa mengidentifikasi mitra mana yang perlu didukung lebih, mana yang sedang tumbuh, dan mana yang sedang dievaluasi. Seperti kita online nih. Di soal aja deh, online soal. Di web soalnya tadi udah. Nah, sini. Nah, yang paling banyak itu yang paling panjang ya, berarti mens ini namanya, maaf. Main Street Flower dengan total unit penjualan 4.809 unit. Oke. Selanjutnya itu ada barcode. Yang dimana barcode ini kita bisa langsung melihat produk mana yang menjadi best seller. Produk dengan batang terpanjang adalah produk yang sangat menghasilkan pendapatan terbesar. Informasi ini sangat krusial dan untuk keputusan produk, alokasi stok, dan strategi pemasaran. Jika ada produk dengan penjualan rendah, ini bisa menjadi sinyal bahwa produk tersebut perlu diperhatikan lebih baik dari sisi promosi atau penutupan harga maupun distribusinya. Oke, kita contoh nih ya. Misalkan dari Waze saja, Waze. Penjualan online. Nih, dari yang paling panjang itu yaitu Amazon. Ini berpenghasilan yang paling besar daripada total penjualan yang lainnya itu. Oke, selanjutnya itu kita yang ke pack 2 ya. Yang pack 2 itu lebih banyak ke data-datanya ya.
karena saya sengaja memisahkannya gitu. Yang ini supaya mudah dibaca, mudah banget dimengerti dan dibaca juga ini banyak. Soalnya kan udah ada kartu-kartu di atas ini, jadi memudahkan kita untuk melihat angka hasilnya. Oke, selanjutnya yaitu ke ini. Oke, yang pertama ini di sini saya menggunakan visualisasi scattered column chart, yang dimana jika apa tabel bukan tabel jika oke di sini yang pertama saya menggunakan scattered column chart. Nah, jika panjang dari ini lebih tinggi dibandingkan yang ini, berarti itu menandakan dengan penjual total sales terbanyak. Misalkan ini nih, pada tanggal 15 bulan 7 2021 total sales terbanyak yaitu 22.488. Nah, ini juga yang selanjutnya itu di sini kita bisa mengetahui nih dari wilayah mana total produk ini, total produk yang terjual. Misalkan nih, dengan di sini kita menggunakan sold. Dengan di wilayah sold ini penjualan in store men's apparel 74, men's athletic footwear 111, men's street footwear 161, woman apparel 108, woman athletic footwear 116, woman street footwear 118. Jadi totalnya itu 688. Sebaliknya juga sama seperti ini. Oke. Jadi ini gampang banget buat yang pengen melihat data-data tuh. Ini data-data penjualan per produk ya, berdasarkan region tuh. Totalnya ada di sini. Yang selanjutnya itu, nah di sini saya selanjutnya menggunakan scatter card, yang dimana scatter card ini bisa melihat titik-titik dari hasil harga per unit, harga yang telah terjual, total sales, dan nama produk. Di sini yang paling tertinggi, yang terbesar yaitu produk Main Street Footwear, yaitu jumlah harga per unit 68.302, dan juga unit yang terjual 57.737, dan total salesnya yaitu 1.999.192.000 juta maksudnya. Jadi di sini kita bisa lihat berdasarkan titik-titik ini. Nah, yang di sini itu berdasarkan region. Ya kalau apa di sini kan berdasarkan produk kan. Nah, di sini tuh berdasarkan region. Yang dimana region pertama itu paling banyak penjualannya yaitu region West, yaitu barat, dengan total penjualan per unit 104.765.000 dengan total sales 2.329.193. Yang paling terendah yaitu region Midwest. Jadi gitu. Di sini kita bisa melihat datanya ya berdasarkan angka. Nah, jika dibandingkan dengan sini, di sini tuh lebih gampang gitu. Soalnya kan saya sengaja itu membuat visualisasi datanya. Yang pertama itu yang mudah dipahami, dan yang kedua itu agak lumayan sulit untuk dipahami karena banyak angka, terdapat banyak angka. Nah, Berbeda dari dengan yang video ini. tadi bisa Ya, disimpulkan jadi bahwa itulah Power yang BI itu saya unggul jelaskan. dalam hal visualisasi data berskala besar, membuat dashboard interaktif, dan juga cocok untuk kebutuhan pelaporan bisnis yang dinamis dan berbasis data dari banyak sumber. Nah, mungkin itu saja ya bisa saya jelaskan tentang Power BI. Jika dalam
video ini terdapat kekurangan atau ada penjelasan yang kurang dimengerti, mohon maaf, dikarenakan saya juga sama-sama masih belajar gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.